Kak Erlan, emang hikmahnya apa sih Kak Erlan? Kok doa harus pelan-pelan suaranya? Ibnu Taimiyah adik-adik salah seorang ulama sampai menyebutkan 10 hikmah. Nah, 10 hikmah ini ditulis oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa, lalu kemudian dinukil oleh Syekh Fuad Abdul Aziz Asy-Syalhub di dalam Kitabul Adab. Nah, kalian nggak bisa sebutin 10-10-nya nih adik-adik ya. Kalian sebutkan 4 saja. Di antara hikmah dan alasan, kenapa sih kalau kita doa itu suaranya lembut dan lirih? Kenapa coba adik-adik? Nah, yang pertama nih adik-adik, karena itulah etika kita, adab kita dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bayangin adik-adik, kita aja kalau ngomong ke Pak Presiden, kalau kita ngomong ke raja, ke pembesar negara, kan harus jaga sopan santun ya adik-adik ya. Nah, ini kita sedang berdoa kepada Allah, Tuhannya raja, Tuhannya presiden adik-adik ya. Jadi harus jaga etika sopan santun juga adik-adik ya. Maka doa dengan suara yang lirih dan lembut. Ini etika dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya adik-adik ya. Tayyib. Ini alasan pertama, hikmah pertama. Yang kedua, karena kalau suara kita lirih dan lembut, ini lebih dekat dengan ketundukan dan kekhusyuan. Kalau suaranya pelan adik-adik kita lebih khusyuk, lebih bisa menghadirkan hati. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kasihanilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Kalau suaranya pelan, suaranya lirih, kita jadi lebih bisa menghadirkan hati adik-adik. Tapi kalau kita doanya teriak-teriak, ya Allah, gitu, itu malah nggak khusyuk, malah nggak penuh dengan ketundukan. Betul nggak adik-adik? Betul Kak Erlan. Makanya kalau doa suaranya pelan dan lirih. Dan yang ketiga adik-adik, hikmahnya kalau kita doa suaranya pelan dan lirih serta lembut adalah supaya kita nggak cepat bosan dan capek dalam berdoa. Ya nggak? Kalau kita teriak-teriak lebih mudah cepat capek adik-adik. Akhirnya doanya jadi sebentar. Tapi kalau doa dengan suara pelan akan lebih lama dan lebih panjang doanya. Dan Allah senang dengan hamba-hambanya yang berdoa adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah. Dan doa itu sendiri adalah ibadah yang akan mendatangkan pahala. Bahkan doa termasuk ibadah yang paling mudah adik-adik. Betul nggak? Tinggal angkat tangan, ucapkan permintaan, itu sudah dikatakan sebagai ibadah. Dan itulah doa. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tuh alasannya. Kalau suaranya pelan kita lebih tahan lama di dalam berdoa. Ya adik-adik ya. Nggak gampang capek. Dibandingkan kalau doanya teriak-teriak. Apalagi sambil nari-nari gitu ya. Ah, nggak boleh kayak gitu ya adik-adik ya. Nggak boleh seperti itu ya. Dan yang terakhir nih yang keempat yang bisa Kak Erlan sampaikan terkait apa sih hikmahnya kalau doa kok suara kita lirih dan pelan dan lembut gitu ya. Yang keempat, doa dengan suara yang lirih dan pelan itu menunjukkan kedekatan adik-adik. Karena kita tahu Allah itu maha dekat. Allah itu qorib. Innahu sami'un qorib. Allah itu maha mendengar lagi maha dekat. Jadi nggak perlu teriak-teriak adik-adik. Ya nggak? Misalnya nih Kak Eran lagi berdiri di sini. Kalian ada di ujung gunung sana. Karena jaraknya berjauhan, supaya suara Kak Erlan bisa terdengar, makanya Kak Erlan teriak. Betul nggak? Ade-ade! Wow, teriak Kak Erlan supaya kalian bisa dengar karena jaraknya berjauhan. Betul nggak? Tapi kalau adik-adik duduk di samping Kak Erlan, lagi makan cilok bareng, misalnya gitu ya, perlu nggak Kak Erlan teriak-teriak? Padahal adik-adik di samping Kak Erlan. Nggak perlu kan? Nggak perlu. Karena adik-adik dekat, makanya suara Kak Erlan lirih, lembut, dan pelan. Betul? Betul. Makanya adik-adik Allah itu kan maha dekat. Maka doa nggak perlu teriak-teriak. Cukup dengan suara yang